Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami untuk melewati setiap lembah demi lembah. Dan kami boleh melihat Engkau ada di sana. Dan Engkau sedang membuka kedua tangan. Engkau sedang menanti kami. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu, urapi setiap tangan yang terangkat Tuhan. Apapun persoalanmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, Tuhan ada di hadapanmu. Dan Dia sedang ada. Dia akan memelukmu. Responi Tuhan. Tanganmu taruh di dada. Dia memelukmu dengan cinta dan kasih. Dan Dia berkata di dalam telingamu, bahkan di hati dan pikiran, hari ini kamu akan menerima kemenangan. Amin. Hari ini kamu akan melihat jawabannya. Dan aku selalu ada dan menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Dia. Ya, silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Senang ya berada di sini. Ya, senang ya kita sudah di sini kembali ya. Puji nama Tuhan ya. Hari ini kita temanya sederhana saudara ya, bahwa tema kita hati yang bersih akan menerima kemuliaan Tuhan. Benar saudara. Jadi hati yang bersih akan menerima kemuliaan Tuhan. Kenapa saya sampaikan ini saudara? Kita ini selalu menjaga hati sampai kapanpun. Karena dalam hidup kita tidak pernah berhenti yang namanya gangguan itu. Benar saudara? Tidak pernah berhenti yang namanya masalah. Jadi di sini dikatakan kita tetap harus menjaga hati supaya hatimu bersih saudara. Kami para hamba-hamba Tuhan, kalau kami tidak menjaga hati, kami tidak lurus. Tapi ketika kami menjaga hati, hati ini selalu bersih, maka disitulah kami tetap bisa melewati setiap kehidupan pelayanan kami menjadi indah saudara. Karena ketika hati kami tidak dijaga, bahaya saudara ya. Dan hari-hari ini banyak sekali yang terguncang anak-anak Tuhan, baik rumah tangga, pekerjaan, bahkan baik pelayanan, semua. Saya mengatakan kepada mereka, ayo jaga hati. Tadi saya dengan suami lagi makan siang, ada tamu datang, tiba-tiba pengusaha nangis di meja makan. Saya cuma bilang, udah jaga hati. Di sini dikatakan apa saudara? Sudah waktunya kita sungguh-sungguh menjaga hati. Ya saudara, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Di situ terpancar kehidupan. Di situ dikatakan Amsal 4 ya saudara, yang di ayat 23. Dan saya mengatakan kita harus introspeksi hari-hari ini kekristenan kita, kehidupan kita. Kita percayakan Tuhan kita. Nah, kita sudah mempersembahkan kekristenan seperti apa kepada Tuhan sampai hari ini. Kita sudah mempersembahkan iman kita yang bagaimana di hadapan Tuhan. Rasa percaya kita bagaimana terhadap Tuhan. Kita harus evaluasi, kita harus mempelajari kembali pengharapan kita. Puji nama Tuhan ya. Jadi hari-hari mari kita belajar kembali pengharapan kita, iman kita. Apa yang sudah kita berikan buat Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan. Ini yang Tuhan mau saudara. Dan saya menyampaikan ini saudara, bagaimana juga saya mengalami dilema, tantangan, persoalan dalam pelayanan demi pelayanan itu luar biasa saudara. Dan Tuhan cuma mengatakan jaga hati. Dan saya bersyukur saya mempunyai penasihat ajaib di rumah saya. Ketika saya banyak masalah, saya pulang, saya cuma mengatakan adalah ya dalam pelayanan ini. Bapak cuma mengatakan seperti ini, Tuhan Yesus saja yang punya langit dan bumi. Haleluya. Dia disalibkan saja, ya, dia mengampuni. Apalagi kamu dan saya katanya cuma hamba. Haleluya. Perkataannya sederhana, tapi benar-benar saudara dalam, ya. Jadi dikatakan seperti ya sudah, kembali lagi, ya tetap mengampuni, jaga hati. Nah di sini dikatakan terpancar kehidupan, benar saudara. Supaya kita ini bisa mempersembahkan kehidupan yang indah di mata Tuhan. Hari ini introspeksi, karena seringkali anak-anak Tuhan ini lelah dengan kehidupan, jenuh dengan kehidupan. Nah kita introspeksi, apa yang sudah kita persembahkan yang terbaik di dalam rumah tangga kita, buat anak, buat istri, buat suami, bahkan dalam pekerjaan kita. Kita evaluasi kembali. Ini penting saudara, supaya nama Tuhan selalu dimuliakan, ya saudara, dan tidak terus menjadi sasaran dan disalahkan oleh anak-anak Tuhan. Banyak sekali hari ini ketika badai datang dalam hidup seseorang, yang disalahkan itu, dipertanyakan itu adalah kenapa Tuhan, mengapa Tuhan.
dia melayani Tuhan, dia luar biasa, sudah berkorban buat Tuhan, tapi kok dia kanker. Saya berkata, bukan Tuhan yang salah. Respon kita bagaimana selama ini? Ketika kita mendengar firman, meresponi firman. Jadi saya mau menyampaikan, Tuhan tidak pernah menghukum kita, Tuhan tidak pernah memberikan penyakit buat kita. Tetapi semua itu cara hidup kita. Tuhan membuat mujizat, Tuhan menciptakan mujizat, Tuhan mengadakan mujizat. Tapi yang menentukan mujizat dalam hidup manusia, manusianya sendiri. Amin, saudara. Nah, ketika kita mengerti firman, maka kita harus belajar bagaimana untuk bisa menguasai diri kita dengan firman-firman yang hidup. Terutama, saudara, manusia itu lemah di hati. Jaga hati. Hati ini sumber, saudara. Sehingga pikiran kita menjadi positif, jiwa kita menjadi sukacita. Maka semangat, maka apa yang kita kerjakan itu terpancar kehidupan. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan saya mengatakan sekali lagi, saudara, ya kebetulan saya ini pekah, saudara. Saya cuma mengatakan, ya dia melayani Tuhan, tetapi dia suka kepikiran, dan dia punya dendam, dan dia suka simpan di hati. Nah itu, saudara, bahaya. Jadi segala sesuatu yang kita simpan di hati, hati-hati, itu yang membuat penyakit dalam tubuh. Amin, saudara. Jadi ketika saya menjawab ini, mereka mulai mengerti, oh bukan Tuhan. Jadi jangan selalu salahkan Tuhan semua. Kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Orang ini begini dan begitu, bukan Tuhannya, tapi respon kita. Firman sudah disediakan, bisa menjalani apa tidak? Amin. Bukan berarti kita ini sudah melayani Tuhan. Kadang-kadang di dalam ini sulit loh, saudara, anak-anak Tuhan itu. Kepikiran seorang ini, dia tidak mau ribut, tetapi dia, saya sudah bilang sama dia, lepas. Dia tidak mau ribut, baik sama istri, baik sama mertua, baik sama semua di sekitar, tapi dia simpan. Nah ini bahaya, saudara. Jadi itu menjadi penyakit. Otomatis, saudara, sampah-sampah itu menjadi satu penyakit. Nah itu, saudara. Jadi saya mengatakan sekali lagi, dalam hidup ini mari kita menjaga hati. Kenapa, saudara? Orang yang benar-benar bisa menjaga hati, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan itu nyata. Pasti saya sampaikan ini, saudara. Mengapa, kenapa? Saya mau menyampaikan, inilah jawaban demi jawaban yang harus kita lewati dalam hidup. Sebelum saya seperti hari ini, saudara, saya ini pemikir. Saya ini orang yang suka sekali nyimpan di hati. Bahkan karakter saya dulu udah bagus. Tapi ketika menjadi hamba Tuhan, itu saya dioperasi oleh firman Tuhan, dibentuk oleh keadaan dan masalah. Dan saya belajar, saudara, ketika saya tidak lulus, banyak sekali tantangan itu terus terjadi. Kenapa, saudara? Nah, ketika hatimu bersih, itu yang menentukan kehidupanmu. Amin, saudara. Ketika hatimu ada masalah, maka persoalan dalam hidupmu itu juga engkau akan melihat cara pandangmu itu menjadi masalah. Kenapa saya sampaikan? Sesering kali orang datang kepada saya, dia cerita begitu panjang, saya melihat simpel aja loh. Saya bilang gak ada masalah. Dan dia berkata, kok saya? Nah itu, saudara, baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh sikap hatinya. Sebab kalau hatimu bersih, maka bersih pikiranmu, bersih perkataanmu, juga bersih cara pandangmu. Amin, saudara. Jadi contohnya saya ilustrasi ya. Kadang-kadang ada satu ibu melihat jemuran di luar. Oh itu baju orang masih kotor ya. Suatu hari suami cerita kepada saya udah bersihkan kaca itu Bu Lili. Ternyata suami saya bisa bilang, tuh berarti tetangga itu ya cuci baju bisa bersih semua. Terus kamu gak bilang sama istrimu, iya mah bukan orang yang dan cucinya bersih, kaca kita ini loh mah. Haleluya. Oh iya ya. Nah itu, saudara, itu menggambarkan hidup Anda dan saya. Jadi kalau ini bersih, cara pandang itu akan melihat jernih, sejernih hatimu. Maka hari ini kunci kemenangan kita adalah hati, saudara. Ketika ini adalah hidup, maka akan mengarah kepada perbuatan kita. Ketulusan dan kekudusan itu terjadi. Saya mau menyampaikan ini, saya sedikit punya cerita, saudara. Saya baru pulang di Israel bawa 41 jemaat. Memang agak capek sekali ini karena bawanya terlalu banyak. Biasa saya cuma bawa 28, 25 itu enjoy. Ini bawanya 41, naik terus. Kemarin kalau saya tidak batasi bisa 50 juga ya. Jadi ketika sampai di Israel, saudara, saya mengingat sekali ketika terakhir kami naik Gunung Tabor, saya menangis di situ. Kenapa?
dimuliakan. Aku mau loh Tuhan, aku hamba-Mu, aku mau dimuliakan Tuhan. Saat itu turun saudara, saya mendengar banget surat Tuhan berkata, jaga hatimu supaya kamu hidup dalam ketulusan dan kekudusan. Satu, saya protes, Tuhan. Saat itu saya ingat 2010 saya mulai ke Israel. Saya sudah bawa rombongan berapa kali. Itu yang pertama. Tuhan, saya lo sudah khotbah lo Tuhan 5 tahun. Jadi saya melayani mulai 2005 sampai 2010. Dan saya pembenaran. Tuhan, saya sudah khotbah 5 tahun. Saya sudah melayani Tuhan. Dan saya ini sudah di mana-mana. Masa saya tidak bisa tulus dan kudus? Ternyata saudara, ketika orang yang mulai di bawah tinggi Tuhan, dia akan menjadi sombong rohani. Haleluya. Tanpa sadar, sombong rohani itu awal bencana itu. Dan ketika mendengar mulai gosip, mendengar perkataan-perkataan, tidak bisa terima, tidak enak hati. Jadi hati ini terus jengkel saudara. Haleluya. Kalau doanya Tuhan, aku mengampuni. Tapi besok kalau ketemu orang itu, kira-kira, haleluya. Tanpa sadar 5 tahun itu saya khotbah itu saudara sindir lewat firman. Haleluya. Makanya saya kemarin mengajari beberapa teman yang sama khotbah, jangan suka sindir melalui firman Tuhan. Khotbah natural aja, supaya engkau menjadi jubah yang harum di depan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini kejadian dulu saudara. Jadi saya bilang, Tuhan, ternyata saya ini introspeksi. Ampuni saya Tuhan. Ternyata selama 5 tahun 2005 sampai 2010 saya sombong rohani. Saya lupa kalau manusia lama saya kembali lagi. Saya tidak mau digosipin. Padahal sebelum jadi hamba Tuhan, hidup dalam keadaan benar-benar minus. Dia apa-apain manut aja loh saudara. Haleluya. Tapi ketika mulai ada nama naik 5 tahun itu, mulai lupa diri. Nah itulah manusia. Ayo bilang kiri kan, aku tidak ngono. Ya, ayo tepuk tangan buat Tuhan. Saya lupa, pelayanan 5 tahun saya mulai sombong rohani. Ya, jadi ketika ada yang gosipin semua tak makan, saudara. Haleluya ya. Jadi kalau setiap hari kita makan apa, orang tuh tak makan. Haleluya ya. Terus jadi lupa, itu mulai sombong rohani. Mulai gak bisa terimaan. Nah Tuhan bilang, tulus dan kudus. Walah Tuhan, lupa. Apalagi satu kejadian baru saja terjadi. Sebelum saya Israel itu 2 bulan sebelumnya, saya dipakai di satu perusahaan itu mau diundang itu 500 undangan dan dipakai 3 pembicara. Ketika mau ada seminar, saudara, ada retreat gitu, dan tiba-tiba tanpa alasan saya di cancel. Nah, sedangkan jemaat yang sudah ke sana yang ingin didoakan protes, boleh kok nggak ada, nggak tahu. Sehari sebelum saya dibatalkan. Haleluya ya. Perkataan-perkataan itu mulailah membuat saya itu menjadi pribadi yang penuh dengan amarah. Dalam firman itu, dalam Yakobus itu apa? Amarah tidak bisa mengerjakan kebenaran. Nah, saya mulai hidup dengan amarah, tersinggung dan sebagainya saudara ya. Dan yang luar biasa, doa sampai nangis-nangis. Aku ngampuni. Tapi hati tidak bisa legowo. Lo doain lo. Banyak yang begitu di luar sana. Haleluya. Padahal Tuhan sudah menggantikan saya jadwal yang baru juga di Jakarta. Malah tidak kalah heboh. Itu bos besar ini mengundang saya menjadi pembicara. 1000 karyawannya dari setiap kantornya itu dikumpulkan jadi satu. Nah, tapi saya ini kenapa tidak legowo? Udah berangkat di sana, saya sudah dikasih tiket, dikasih hotel, bahkan PK-nya itu wes tidak pakai PK lagi, wes pakai cek. Nah, harusnya kan Tuhan sudah menggantikan. Harusnya kita kan legowo. Tapi hati tidak bisa. Itu apa? Itu sombong. Yang bermain apa? Daging tadi. Haleluya. Gak bisa terima. Tetap sakit hati. Ya apa ya? Kok tiba-tiba. Kenapa ya? Nah itu saudara. Karena kesombongan tadi. Nah, saya terus, ada apa sih orang ini? Kenapa dan mengapa? Di Israel itulah, di Gunung Tabor Tuhan berkata, ini aja masalah kecil, tapi kamu kok tidak bisa melupakan. Sehingga ganjaran di hati kita tidak bisa bersyukur. Kita tidak melihat bahwa Tuhan sudah menggantikan yang lebih dahsyat. Kita tidak ucap syukur lagi loh. Nah, ini yang terjadi dalam hidup kita. Banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari.
Saya bilang kepada mereka, udah lupakan yang itu, Tuhan sudah menggantikan yang baru, yang kedua dan yang ketiga. Banyak dalam hidup kita seperti itu, ya saudara ya. Dan saat itu saya menangis, saya turun dari Gunung Tabor, saya mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Disitulah saya mulai belajar jaga hati, supaya dalam kapasitas hidupmu hari ini belajar di dalam tindakan yang tulus dan kekudusan, supaya kita bisa melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan ada di Gunung Tabor ini? Matius 17 ayat 1-9. Mari kita belajar bergantian saudara ya. Di sini Matius 17 ayat 1 dan 9. Ingat ya, setiap kita jaga hati, supaya segala tindakan hidupmu mengarah kepada kekudusan dan ketulusan. Maka kita bisa melakukan perintah Tuhan. Ini saudara, ayat 1. 6 hari kemudian, kita bergantian, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ya. Lalu Yesus berubah-ubah di tengah-tengah mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ini kok belum makan semua ya? Kok ngantuk kabeh iki lemes ya? Awas nanti ayat 6 ndak banter suaranya ya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Amin saudara. Di situ saudara, saya turun dari Gunung Tabor, saya menangis ketika di situ Tuhan berbicara. Saya ingatkan kembali hari ini saudara, jaga hati ya saudara, supaya tindakan kita di dalam kehidupan mengarah kepada ketulusan dan kekudusan. Baik, di sini dikatakan Tuhan Yesus membawa ketiga muridnya untuk berdoa. Tuhan mau Anda dan saya rajin berdoa ya. Ayo punya waktu untuk berdoa, supaya berdoa itu benar-benar menjadi sesuatu jembatan. Karena begini saudara, saya dulu pernah tidak mau jadi hamba Tuhan. Saya doa di Immanuel, saya sedang berdoa, maksudnya aku tuh tidak mau jadi pendeta atau berdoa, tapi kenapa dibawa ke sini, gitu kan? Nah tiba-tiba saya tuh sedang satu jemaat itu dengan pengusaha itu, saya tuh lihat keluar dari tubuh ini keajaiban roh, dan saya mengalami saudara kesaksian hidup untuk hal-hal gaib, hal yang supranatural bersama Roh Kudus ada berapa kali. Nah ini termasuk juga yang kedua kalau nggak salah ya. Saya keluar dari tubuh saya bilang, Tuhan kok keluar dari tubuh ya, aku tidak mau. Dan tiba-tiba saya keluar dari tubuh itu, saya bisa tembus tuh tembok pintu, sudah ada burung Raja Bali, dan saya naik saudara. Baru begini saya di atas, dan disitu saya dengar banget suara Tuhan, dan saya tahu itu suara Tuhan karena pertama kali saya mengalami alam supranatural ketika dia menampakkan diri pada saya di Jakarta, dan ketika dia berkata teruskan hidupmu. Pada saat itu saya dilema, saya mau bunuh diri. Jangan bunuh diri, teruskan hidupmu. Jadi suara itu persis seperti suara hari itu. Saya mengenal banget itu adalah suara Tuhan. Saya bilang, Bapak, kenapa kok saya di bawah atas? Lihat ke bawah. Saya nggak lihat Bapak, tapi saya tuh sendiri di atas Gunung Raja Bali, tinggi sekali. Dan saya tuh lihat ke bawah, nggak kelihatan apa-apa. Lihat, nah itulah orang-orang yang suka berdoa akan bisa aku lihat dari surga. Karena dalam rumah itu akan ada terang. Jadi kalau kita ini saudara tidak berdoa, maka engkau tidak dilihat loh saudara. Haleluya. Terus itu jangan gitu
ya. Terus saya bilang, Tuhan itu kok kosong, nggak ada rumah. Mereka tidak suka berdoa. Haleluya. Jadi rumah kita ini saudara ya, kalau berdoa itu menyala di mata Tuhan. Saya lihat banget saudara, waduh begitu ya. Jadi walaupun itu kecil-kecil tapi sinarnya itu luar biasa dalam rumah-rumah itu. Nah dari situ saya mengerti saudara, kita nih harus berdoa. Makanya di sini dikatakan Tuhan Yesus mengajak ketiga murid itu berdoa. Nah PR-nya, bagaimana doa kita ini punya kuasa. Doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Itu tadi, jalan hidupmu dengan ketulusan dan kekudusan. Amin saudara. Saya mengerti di situ. Saya terangkan saudara. Engkau tahu, ketika saat itu saya sedang berkumpul untuk tempat tinggal. Saya tidak punya tempat tinggal, saya tidak punya rumah saat itu. Di proses Tuhan selama 5 tahun itu benar-benar saudara, pembelajaran yang luar biasa. Saya diusir sana, diusir sini. Saya tidak punya rumah. Dan ketika juga yang paling membuat saya tersakiti ketika saya menubuatkan engkau akan dapat rumah. Orang itu dengan enaknya saja langsung bilang nih saudara, Bu, ibu kan tidak punya rumah, kenapa ibu tidak doa untuk dirimu? Benar saudara. Sungguhan. Saya dulu tuh benar-benar mengalami tingkatan-tingkatan yang seperti ini. Tapi Tuhan izinkan buat saya karena Tuhan tahu kapasitas saya itu mampu di situ. Amin saudara. Nah ketika waktu dibilang begitu saudara, saya tuh sakit hati. Tapi ketika di Gunung Tabor itu saya ngerti. Jadi saya tidak pernah sakit hati. Jadi di Gunung Tabor saya bilang, Tuhan engkau memuliakan saya minta rumah. Engkau tahu, saya turun dari Israel itu Gunung Tabor itu tetap tahun yang sama 2010 juga, tidak tahu bulan berapa bedanya, saya juga mendapat rumah pertama saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan menjawab, udah, Tuhan menjawab cepat. Ingat, doa orang benar besar kuasanya. Di dalam hidup tindakan kita sehari-hari tulus dan kudus. Jaga hatimu, suah. Percuma kita doa kalau ini gak dijaga. Amin saudara. Percuma kita baca firman juga, tapi itu tidak menjadi daging dalam hidup kita. Hati-hati. Tapi ketika engkau menjalani hidup dengan tulus dan kudus, firman menjadi daging. Amin saudara. Maka doamu akan berkuasa. Dari situ saya pegang, oh Tuhan terima kasih. Dari situ saudara, diet kedua dikatakan Yesus berubah. Kekristenan kita, ketika kita bisa tulus dan kudus, di situ kita bisa belajar secara cepat dalam hidup, maka akan ada perubahan dalam hidup kita. Kekristenan itu apa sih? Tentang perubahan kita sebenarnya, bukan tentang berapa banyak yang Tuhan jawab, bukan tentang berapa banyak yang Tuhan sediakan, tapi ada nggak perubahan di dalam setiap iman kita, pengharapan kita. Amin. Karena gini saudara ya, saya mau mengatakan ini, mari belajar hari-hari ini, karena kita akan masuk lebih dalam lagi bagaimana tentang iman, mengimani, dan fondasi iman atau wadah iman. Itu banyak perbedaan. Nah, di ayat 3 ini juga luar biasa. Ketika Tuhan Yesus dimuliakan, ya, dicurahkan dari surgawi, mendukung kemuliaan untuk Yesus. Di sampingnya ada Musa, di sampingnya ada Elia. Ketiga murid terkagum-kagum melihat mereka bertiga, terpesona. Nah itu saudara, Tuhan juga akan beracara dalam hidup kita. Sama, Dia akan mempermuliakan hidup kita ketika kita memiliki sebuah perubahan ilahi bagi Tuhan. Di situ saudara, saya terkagum-kagum ketika saya membaca firman. Secara logika, kenapa 3 murid itu bisa terpesona? Kita pun akan terpesona. Kenapa saudara? Karena mereka itu memiliki 3 masa yang berbeda. Ya, Tuhan Yesus tahun 20 tahun yang lalu, sedangkan Musa abad ke-13 sebelum Masehi, sedangkan Elia abad yang ke-9 sebelum Masehi. Berbicara abad itu luar biasa. Mungkin kalau dibilang tulang berulang sudah hancur ya, haleluya ya. Tapi itu bisa dilihat sama 3 murid itu, waduh, satu penampakan yang manis ya. Mereka berbicara seolah-olah mereka hidup dalam satu zaman. Benar ya saudara ya? Amin. Seolah-olah mereka hidup dalam satu masa. Musa, Elia, dan Yesus. Itu yang membuat akhirnya Petrus berbicara apa? Maukah saya akan membangun 3 kemah. 1 kemah buat Musa, 1 kemah
buat Elia, satu kemah buat Yesus. Benar kan? Firman yang tadi berbicara kan? Alkitab tidak mencatat berapa lama mereka di sana. Saya pasti yakin karena mereka tidak jadi membangun kemah itu, tetapi karena ini berbicara nubuat, itu diteruskan oleh seorang Katolik ya bernama Antonio Barlucci. Dia meneruskan penubuatan ini dan gereja itu ada transfigurasi dan berdirinya itu 575 meter tingginya. Kemarin ke sana saya menangis di situ dan saya melihat, waduh luar biasa ya. Nah saudara ya, dan beberapa jemaat bilang saya datang sini kok biasa-biasa aja ya Bu Lili, saya tidak merasakan ada urapan. Nah saya menyampaikan setiap yang ke sana ya saudara, tidak semua juga kita harus merasakan semua urapan. Ada yang enggak, ada yang ada ya. Dan juga kemarin memang saya agak keras di bis, saya tegur karena kami 41 orang dan itu kami mengunjungi 8 hari, tapi satu tempat bisa 7 sampai 8 tempat. Jadi otomatis cepat. Nah kalau semua dan satu tempat diciumi, kapan selesainya? Saya bilang jangan cium-cium ya, berhala. Haleluya. Ya jangan kan begitu. Ada yang marah-marah. Udah datang di Israel untuk dicium-cium di doa-doa. Saya diam saja. Tapi ketika di kamar saya mulai peluk dia. Haleluya ya. Jadi kesana saudara tidak perlu semua diciumin tempat itu. Dan tidak semua tempat juga harus didoakan. Bayangkan ada satu tempat kita bisa mengunjungi 7 tempat. Nah satu tempat aja itu kita doanya 50 kali. Satu tempat lagi doanya 50 kali. Satu tempat lagi doa 30 kali. Kali 7, satu hari berapa ratus ya doanya. Haleluya ya. Kira-kira Tuhan bingung gak ya? Saya di samping dia, saya dengar aja saya bingung. Haleluya ya. Terus saya sampai bilang, ini kalau doa kok beda-beda ya. Kok Bu Lili tahu-tahu saya di sana tuh terang sekali di telinga saya. Jelas sekali. Jadi 41 rombongan itu pergi dan pulang pun tidak sama. Ada beberapa yang sudah ikut, mereka bilang memang ya kalau Israel harus lihat pemimpin rohaninya. Saya bukan pergi jalan-jalan. Jadi mereka bertanya, boleh ke sana kenapa? Oh, saya kerja kok. Saya bagaimana jemaat-jemaat yang mengalami perubahan. Jadi saya kerja, saya tidak merasakan bagaimana. Saya puas ketika mereka mengalami pemulihan. Di sana 41 orang tuh, waduh, mengalami luar biasa lawatan Tuhan. Suami istri dipulihkan luar biasa. Nah, saya terpuaskan kalau seperti itu, saudara. Haleluya, saudara. Jadi ketika saat itu, saudara, saya menyampaikan, kalau kita datang suatu tempat tidak ada urapan ya nggak apa-apa. Kita tahu ya sejarah Yesus, tempat Yesus di mana Yesus. Amin. Nah, tidak juga semua tempat harus kita doakan. Kalau memang tidak ada, biar Tuhan berbicara buat kita. Setuju? Amin. Setuju? Tuhan yang berbicara buat kita dimanapun kita berada. Nah, sebenarnya orang umroh atau orang Israel dari rumah tuh sudah ada loh pokok doanya. Ada nggak? Udah disiapkan. Jadi tempat manapun ya doanya itu aja. Saya 3 hal yang saya doakan, ya saya ulang-ulang 3 hal ini aja di beberapa tempat. Nah kalau memang tidak ada digerakkan ya tidak usah doa. Nah itu ya saudara ya, supaya doa kita berkualitas, doa kita juga menjadi doa yang bijaksana di mata Tuhan. Nah kalau sepulang dan doamu 200 biji, bingung Tuhan loh, haleluya. Malaikat juga bingung, haleluya ya. Baik saudara, saya menyampaikan ketika di Gunung Tabor itulah saya menangis, walaupun saya tidak berdoa lagi, tapi saya mengingat kenangan manis Tuhan. Dari Gunung Tabor Tuhan mengajarkan bagaimana menjadi hamba Allah, jemaat Tuhan atau anak-anak Tuhan di dalam kehidupan jagat. Sampai banyak orang berkata, Bu Lili, bekas seperti ini sehari doa 12 jam ya. Saya bingung kalau doa 12 jam dan tidak ngapa-ngapain. Saya cuma satu, jaga hati. Biarlah hati ini bersinar sehingga pikiran menjadi positif. Amin saudara. Sikap hati menjadi positif, pasti hidupmu tulus dan kudus apapun kapasitas hidupmu, maka kemuliaan Tuhan nyata di dalam setiap kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir saudara, ini kita berbicara kemuliaan Tuhan ya saudara ya.
apa? Tiba-tiba 3 murid itu terkagum-kagum. Mereka bisa melihat dan mereka akhirnya jatuh cinta. Karena satu penampakan yang luar biasa loh. Musa, Tuhan Yesus, dan kenapa tidak? Mereka terkagum-kagum. Saya mengilustrasikan, mereka berkata, oh Isaya, oh dahsyatnya. Itulah karya Tuhan dalam hidup kita. Apapun persoalanmu hari ini, Tuhan sanggup, Dia mampu, Dia tidak akan biarkan, Dia akan datang, Dia membawa segala kemuliaan dan kemurahannya, karena Dia sangat dahsyat. Tepuk tangan buat Yesus. Jangan lakukan hidup apapun, tapi ingat syaratnya apa tadi saudara? Tulus dan kudus. Berapa banyak orang mari bertanya kepada saya, boleh saya sudah puasa 5 tahun, terus saya sudah terus doa gini kok belum dijawab. Simple kok, karena saya bisa mendengar hatimu. Ya apa dijawab? Hatimu selalu begini begitu. Iya. Haleluya saudara ya, tolong. Dan saudara, ketika kita bisa mengarah kepada ketulusan dan kekudusan, maka Tuhan memberikan tugas kita yang terakhir. Apa saudara? Ayat 9, pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan di antara orang mati. Saat itu sebentar lagi Tuhan Yesus akan melakukan jalan salib. Dia akan disalibkan. Dan setelah dia disalibkan, dia mati dan dibangkitkan. Setelah itu dia hidup di mana saudara? Hidup di mana? Aduh, nggak ada jawab. Hidup di mana? Di surga. Haleluya. Dia melakukan jalan salib. Nah setelah sudah disalib, ya saudara ya, dia mati dan dibangkitkan. Setelah itu dia tidak menjadi manusia lagi, tapi dia menjadi Allah Bapa di surga kan. Jadi ketika muridnya baru boleh kamu cerita. Nah pesan Tuhan dalam hidup Anda dan saya, kenapa diutus di dunia? Untuk menjadi saksi bagi Kristus. Amin saudara. Jadi kekristenan kita nih harus menjadi saksi bagi Kristus. Nah, untuk bisa menjadi saksi bagi Kristus, kita harus punya pengenalan dengan Tuhan. Jadi saksinya kita nih harus berkualitas saudara ya. Jadi tentang apapun yang bisa menguatkan setiap kita, dan yang luar biasa ada unsur kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang saya bersaksi, saya ini keliling semua saudara, keliling gereja, keliling persekutuan, keliling kantor-kantor. Kalau ada yang bersaksi, mungkin tadi saya sakit perut hampir saja saya nggak bisa datang. Saya kadang-kadang yang begitu, aduh ini kok saksi sih, haleluya ya. Kita ini harus berkualitas, amin. Bilang pada dirimu, kita ini berkualitas, amin. Saksikan juga yang berkualitas bagi Kristus. Ada unsur kemuliaan Tuhan. Masa bangun tidur aja tadi hujan, hampir gak datang, puji Tuhan saya bisa datang. Haleluya. Buang ya, saksi-saksi begitu buang ya. Yang tidak perlu dibuang, tolong deh ya. Saksi ada unsur kemuliaan Tuhan. Bagi kami saudara, mau sakit kepala, mau sakit mas, sakit apa, itu semua obat terus tas kita, tinggal minum sembuh, jalan. Haleluya. Tidak ada Kristen gembengan, Kristen yang gembengan yang cengeng ya, tidak ada. Karena Tuhan sudah menuntut kita untuk menjadi laskar-laskar Kristus. Nah, karena pengenalan kita ini penting saudara. Nah, saya menyampaikan bahwa di Lukas di situ mengatakan apa saudara? Ketika Tuhan Yesus membawa ketiga murid untuk berdoa, tapi Tuhan Yesus menemukan mereka sedang tertidur. Benar ya saudara? Kenapa sedang tertidur? Saya nyampaikan saudara. Kekristenan itu banyak sekali yang suka tidur saudara. Tapi nggak ada di sini semua matanya melotot. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Di tempat lain banyak tertidur. Saya kadang-kadang ketemu begitu, saya berdoanya begini, Tuhan kasihkan proses lagi orang ini. Haleluya saudara. Tuhan kasihkan proses banyak lagi. Kenapa saudara? Karena dia harus punya pengenalan. Kalau dia punya kemenangan dalam hidupnya, kemenangan, pengenalan yang luar biasa, itu menjadikan fondasi iman dan menjadikan wadah iman dalam hidup kita, sehingga kita tidak lagi hanya hidup iman mengimani. Iman mengimani itu berbicara keinginan kita, tapi fondasi iman itu berbicara keinginan Tuhan. Wadah iman itu berbicara, atau bejana iman itu berbicara tentang keinginan Tuhan. Seberapa besar pengenalan kita miliki fondasi kekuatan iman yang itu kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yuk buat Tuhan.
ini terjadi ketika kita ini mengizinkan hidupmu untuk dibentuk oleh Tuhan. Nah, kenapa saya bilang orang suka tertidur? Tuhan proses orang ini. Karena dulu saya seperti itu. Kalau setiap kali datang ke gereja, sama si pembicaraan gini, yang nanti kan apa? Yang lucu-lucu. Kalian lucu menyala saya. Terus kalau pulang, opo nggak tahu firmannya opo, cerita opo lucu tadi. No saudara, itu saya dulu begitu. Tapi ketika diproses Tuhan, diperkas oleh Tuhan, dan saya mengalami kemenangan, fondasi iman terjadi dalam hidup saya. Siapapun yang khotbah, saya haus mendengarkannya. Tepuk tangan buat Tuhan. Akhirnya apa saudara? Terkagum-kagum akan Tuhan. Nah, itu yang terjadi ketika murid dibangunkan melihat wajah Tuhan bersinar, pakainya bercahaya. Terkagum-kagum. Aduh, kita juga akan terkagum-kagum dengan Tuhan ketika keajaiban, kemenangan, kemuliaan Tuhan kita terima. Tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini siapapun yang khotbah, saya ngantuk saudara, karena saya melihat Tuhan tuh dahsyat. Tuhan Yesus tuh indah. Kenapa? Karena kita sudah diperkaya oleh pengenalan hikmat, pewahyuan, keajaiban Tuhan, keajaiban roh, dan rasa percaya tidak berkurang lagi, dan rasa percaya tidak lagi mempertanyakan sampai kapan sih Tuhan, mengapa dan kenapa. Enggak, karena kita sudah mengalami begitu banyak mujizat yang Tuhan sediakan. Jadi setiap hari itu semangat di dalam Tuhan. Nah, yang menentukan mujizat respon manusia sendiri. Amin saudara. Respon yang benar ini harus punya wawasan pengenalan yang banyak di dalam hidup kita. Makanya saya berkata ya saudara ya, hari-hari ini saudara, kita harus menjadi saksi bagi Kristus. Kalau kita sudah seperti ini, gampang untuk bersaksi kepada Tuhan. Makanya saya kalau bersaksi sama Tuhan dari dulu zaman khotbah saya tidak pernah jaim. Semua yang jelek-jelek saya saksikan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau untuk saksikan yang bagus-bagus, yang jaim-jaim, ya biasa itu, haleluya. Itu namanya intermezzo. Haleluya ya. Saksi itu yang membuat terkagum dan mengagumi siapa? Yesus. Ini loh saksi. Makanya saya senang sekali kalau ada saksi yang bukan hanya ya sakit kepala tadi minum saya akhirnya bisa sampai mau hujan gak jadi. Saya gini, haleluya ya. Tapi kalau dia berkata, aduh setengah mati saya tadi, saya sakit hati, tapi saya mengampuni ibu saya. Tepuk tangan ibu, luar biasa. Dan saksi itu bukan tentang kemenangan aja, pergumulanmu disaksikan supaya orang bisa melihat, oh kamu kok kuat ya, ada Yesus di dalam hidupmu. Begitu. Tapi manusia itu jaim, maunya saksi itu yang enak-enak. Saya bilang intermezzo kamu itu, haleluya. Saya semua masalah saya ceritakan saudara. Untuk apa? Pemuliaan Tuhan. Nah, jadikan saksi bagi Kristus dalam hidupmu. Tapi untuk bersaksi, ingat, persiapkan hidupmu untuk dibentuk sama Tuhan. Sebenarnya saudara, supaya kita bisa menjadi saksi yang indah di mata Tuhan, kita sebenarnya butuh sebenarnya kemenangan demi kemenangan. Di dalam kemenangan itu mengubah hidup kita, mengubah cara pandang kita, mengubah sehingga kita ini menghargai banget waktu yang Tuhan berikan, menghargai banget kesempatan yang Tuhan berikan, juga menghargai hidup. Saudara, dulu saya tuh membuang-buang waktu saudara. Dulu tuh saya suka habisin waktu saya tuh di dugem di mana-mana gitu ya dulu. Keler-keler tuh waktu. Tapi hari ini saudara, kalau ada waktu, saya senang di rumah bersama suami dan anak-anak. Kita tidak tahu kesempatan itu datang. Benar ya? Benar ya? Selagi ada kesempatan, ayo rangkul anak dan istrimu, rangkul suamimu. Kita tidak tahu, karena kesempatan yang akan terus berlalu. Kita tidak tahu kesempatan itu, kesempatan tidak akan pernah kembali lagi loh. Waktu itu juga tidak pernah kembali lagi loh. Benar ya saudara? Tolong hargai itu. Ketika kita dikenyangkan oleh banyak pengenalan Tuhan, kita ini akan menjadi pribadi yang sangat menghargai waktu, kesempatan, dan hidup yang Tuhan berikan. Itu semua kenapa? Karena sikap hati, cara pandang, dan cara berpikir kita sudah dibentuk sempurna oleh Tuhan. Melalui apa? Pemahaman kita, pengenalan kita akan setiap proses. Maka ketika badai datang, kita enjoy. Kita sudah ngerti, tidak fokus lagi kepada badainya, tapi kita fokus kepada Tuhan, sehingga iman kita tetap bisa bersinar. Karena
Yesus menampakkan diri, wajahnya bersinar, pakaiannya bercahaya. Rindu Anda dan saya yang kedua untuk menjadi pribadi yang bisa bersinar dengan iman dimanapun engkau berada, atau bersinar dengan kehidupan. Tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang mau hari ini menjadi saksi bagi Kristus? Angkat tangan. Iya, tetap di atas, saya doakan. Tuhan Yesus, kami rindu bila setiap anak-anak Tuhan, mereka boleh bersinar melalui iman mereka dan bersinar melalui kehidupan mereka malam hari ini. Tuhan, Engkau mencatat mereka di surga, sehingga mereka pulang dari tempat ini, mereka akan memperbaiki hal-hal yang tidak berkenan di mata-Mu Tuhan. Mereka akan merubah cara berpikir, sikap hati dan perkataan. Mereka akan menjadi pribadi yang terus menyenangkan Engkau, sehingga dimanapun mereka berada, mereka akan bercahaya. Urapi mereka Tuhan. Kami percaya malam hari ini kemurahan-Mu terjadi. Terima, percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Mari silakan. Saya cuma tambahkan sedikit kesaksian, boleh ya Ibu Yanti? Ya. Boleh, tidak apa-apa, musik boleh ke depan ya. Saya mengucap syukur bahwa saya menghargai sekali waktu dan kesempatan hari-hari ini, saudara. Ketika saya sudah dikenyangkan oleh banyak proses oleh Tuhan. Dan hari ini apapun tantangan saudara, saya merasa itu lagi bukan tantangan, tapi itu adalah sebuah anugerah dan sebuah yang mengubah saya untuk menjadi lebih baik. Manusia ini kalau nggak ada proses, ingat ya, lupa diri. Kadang kesombongan terjadi dan tidak akan menghargai segalanya, kiri kanan waktu dan keadaan. Tapi ketika ada tantangan dan ada proses, itu terus mengubah kita, membentuk kita untuk menjadi pribadi yang pasti lebih baik dan lebih baik. Benar ya saudara? Makanya saya kalau tidak ini, manusia kalau dalam keadaan yang baik-baik saja, kadang-kadang dia lupa diri. Aja bosan, capek, aja bosan. Ada beberapa ibu terus ngapain? Ayo doa. Boleh kita pendeta, kita bukan pendeta. Haleluya. Terus kita mau reuni, benar saudara, kita sudah jadi tadi, bosan tadi, sumpah tadi, reuni, ketemulah apa Bu Yanti? Mantap, benar, haleluya ya. Kami ini bukan Bu Yanti loh. 3 orang sedang terjadi. Waduh, ketemu mantan. Dan hari ini masing-masing memiliki TTM lain. Apa itu TTM ya? Teman tapi mesra ya, lain. Nah, hari-hari ini saudara saya jadi capek dengan mereka. Pesan saya, pesan sponsor ya, mumpung di YouTube ya atau dimanapun, tolong. Lagi dalam keadaan seperti ini, kunci hati, jaga hati, kudus dan tulus, itu untuk kemuliaan Tuhan terus, supaya tidak melenceng. Hari-hari banyak sekali yang TTM lewat IG, lewat Facebook, haleluya. Kalau saya bilang itu apa? Cinta dunia maya ya, haleluya. Kenapa? Saya sampaikan, kalau sudah rugi, yang ditelepon siapa kira-kira? Ibu, ya. Bu Lili, saya kehilangan mobil. Saya nggak mungkin. Dicuri di mana? Bukan. Oh, iya ini bagaimana nih mobil itu satu-satunya itu mobil itu apa ya, sisa dari dulu. Gak usah cerita kemana. Iya, anu kenapa? Oh, cinta dunia maya ya, lewat IG. Banyak loh saudara. Ini saya sampaikan saudara, melalui YouTube, masing-masing ngomong di luar sana. Kena iseng, pengangguran, tidak jaga hati, tidak tulus dan kudus buat Tuhan. Mulai, maaf saudara, ini terjadi istri orang banyak, ini terjadi janda-janda banyak, suah. Akhirnya pacaran TTM melalui IG atau melalui Facebook, setiap malam mau terima telepon, deg-degan, haleluya ya. Terus makin nanya lagi, Bu Lili ini bener nggak jodoh saya? Dari mana? Dari IG. Haleluya ya. Saya kalau suruh doa begitu langsung dari mana? Dari Facebook, dari IG. Kok ngerti? Dia ngerti. Bu Lili merasakan, bukan. Haleluya. Pertama jadi hamba Tuhan, pertama peka jadi hamba Tuhan. Wah,
sih datang untuk bawa foto begitu. Ada satu orang, saya belum mengerti pertama kali 2005 sampai tak doa no puasa. Haleluya ya. Yo nggak toko-toko wonge sing ada sing rugi. Haleluya ya. Mulai 10-20-an nggak ono sampai hari ini ya, 20 tahun pelayanan. Mulai ini jodohku kadang haleluya ya. Ojo mau ditipu. Haleluya ya. Kamu sudah doa puasa loh saudara. Ternyata itu semua jangan mau ya. Jangan iseng. Banyak suami-suami orang hari ini istri-istri. Maksudnya istri-istri masih punya suami. Istri-istri orang ya. Ada yang rugi 1,5 M, ada yang 2 M. Semua. Ada yang satu lagi rumah satu warisan dijual hanya buat begitu. Haleluya. Wong sana kalau bohongnya itu udah tiap hari yang bicara update ya, mulai. Terus malulah kita nih cupu yang begitu-begitu cupu. Kita cuma tahu deh, haleluya. Cuma gitu ya kan? Terus sudah mulai gitu, pakai bahasa I love you. Mulailah berjalan setahun, sono mulai. Aku lagi nih mau uang, ada proyek mono, jangan percaya si mono ibu ya. Aku ono proyek ini, ya Allah, bandanono aku ya mono. Nanti tak ganti sebentar aja, begitu duitmu masuk ke sono, goodbye. Oh, mengerti kape deh gini yuk. Mengerti kape, haleluya ya. Saya banyak saudara capek bos 7 keliling ini nih. Langsung kalau tunjuk foto, kono. Kelihatan saya kono. Haleluya ya. Rugi piro, langsung mau main rugi piro. Nih tolong ya jangan percaya gitu-gitu ya. Tolong di YouTube nih mumpung ya, dipesan sponsor ya. Karena capek. Udah ribuan sekarang, bukan ratusan, ribuan. 5 tahun ini mulai zaman pandemi itu luar biasa. 20, 21, 22, 23 ya. 4 tahun ini ya. Jangan percaya. Sampai suami-suaminya ngadu kepada saya. Bu, istri saya itu selingkuh tak? Tiba-tiba uangnya habis. Nggak ngerti aku. Nah, ini diserang suami-suami nih. Haleluya ya. Masa boleh nggak tahu? Ya bingung yo. Haleluya ya. Mau bilang tahu bukan rahasia orang. Bilang nggak tahu nggak dosa. Nah, aku milih dosa. Haleluya ya. Benar saudara. Rahasiakan sekarang ada yang 2 M, ada yang 1 M, ada yang 500, ada yang susah setengah mati, nggak punya rumah, bisa pinjam uang orang 200 juta buat kono. Ada yang jual kerupuk hidupnya. Wah, kayak aneh-aneh saudara. Tolong ya, arahkan hatimu, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Jamah hatimu semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjaga hati, sehingga hati kami tetap tulus dan kudus untuk Kristus. Hidup kami tetap mengarah kepada kemuliaan Tuhan. Hidup kami untuk Engkau Bapa yang sudah berkorban bagi kami. Jaga hati kami, jaga hidup kami. Kami mau Tuhan menjadi saksi bagi Kristus. Kami mau bersinar dengan iman kami dan bersinar lewat kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang menyelidiki setiap kami untuk malam hari ini Tuhan. Engkau yang mengambil alih untuk malam hari ini. Urapan Allah ada di setiap yang sungguh-sungguh membuka hati dan percaya boleh berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan.